ternyata bener dugaan aku ya, Put. Kamu berduaan sama cowok di sini dan kamu udah berkhianat sama aku. Coba lihat aku. Dia tuh emang pantas milih aku karena aku punya mobil, punya harta dan punya masa depan yang bagus. Daripada kamu kesini aja jalan kaki. Ingin lagi rasanya aku bercinta setelah ku rasa beri kegagalan. Enak banget nih cuti pagi-pagi kayak gini, kayaknya mending sarapan di kafe. Ya, seru banget. Loh, itu kok kayak Putri ya? Ngapain dia kesini? Put, kamu ngapain kesini? Kamu kok malah tanya gituin? Emang aku nggak balik kesini? Nggak apa-apa, cuma tiba-tiba aja gitu. Kenapa? Ya nggak ada, aku cuman jalan-jalan aja terus sekalian aku mampir ke sini. Oh, Kamu mau kemana? nggak ada sih, aku mau refreshing aja keluar, mau ikut. Enggak deh, makasih. Aku lagi ada acara hari ini. Acara apa, Put? Iya, ya ada deh, itu acara aku. Yang penting aku udah bilang sama iya kamu. sih, ya lagian kan teman kamu, teman aku juga. Aku juga tahu pacar kamu. Acara keluarga ya? Iya, acara keluarga, bener banget. Oh, ya udah. Terus pasti kesini ada tujuannya lah. Masa sih nggak ada kepentingan kamu sini? Ya beneran nggak ada, aku cuman lewat aja. Terus aku kelihatan kamu dari jauh, ya udah aku sekalian mampir aja. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Soalnya baru sekarang deh kamu kayaknya Iya, jalan kaki ke sini. iya gak kenapa-napa. Emang salah aku kalau kesini? Ya enggak, aku takut kamu ada masalah aja, Put. Aku lagi ganggu kamu ya? Enggak kok. Ya udah kalau gitu mau di dalam aja atau Enggak usah deh, Win. Mending di sini. Kamu kan mau keluar, kita ngobrolnya bentar aja. oh ya udah. Nggak apa-apa, aku santai aja mau duduk di sini. Gak usah, Win. Gak usah duduk aja. Kita berdiri aja lagi nih. Abis hujan kan? Iya, bener Lagi banget. masih belum dipel sama kamu. Iya, aku males lagi. Oh iya, Put. Kamu sama pacar kamu gimana? Baik-baik aja kan? Aku sama pacar aku ada masalah sih, Win. Hah? Iya, ada. Serius? Kok kamu nggak cerita sama aku? Karena ini privacy banget menurut aku. Jadi aku nggak Masalah apa harus privacy? Berarti cerita ke semua orang. berarti seriusan dong masalahnya. Ya menurut aku sih ini serius, cuman aku udah nggak ada komunikasi selama beberapa hari ini sama dia. Kenapa, Put? Emang segitunya ya, Put? Tapi bisa diperbaiki kan masalahnya? Aku juga nggak tahu ya Win, ini bisa diperbaiki atau enggak. Tapi Karena aku udah sama dia nggak ada bukan nggak ada hubungan sih, nggak ada komunikasi apa-apa. Aku juga nggak tahu hubungan kita jadi gimana. ya, tapi aku menghargai kamu sih kalau kamu emang nggak mau cerita sama aku. Sebenarnya aku pengen bantu, Put, pengen banget. Tapi ya aku gak mau ikut campur juga sih. Jadi aku cuma bisa bantu doa aja, Put. Tapi aku berharap kalian bisa baik-baik aja sih seterusnya. Kamu juga berharap gitu kan, Put? Ya aku juga berharap semuanya baik-baik aja. Tapi kalau udah takdirnya kayak gini, ya aku juga nggak bisa nolak, Win. Kamu kayak lagi putus asa gitu ya sama hubungan kamu. Aku nggak kepikiran sama sekali kalau kamu pengen putus. Kamu sayang banget kan sama pacar kamu? Iya, aku sayang banget sama pacar aku. Jadi, udah deh, Win, kita nggak usah bahas itu. Udah deh, maaf ya, jadi tambah pusing kan kamu jadinya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misal acara keluarga kamu masih nanti, kamu refreshing bareng aku gimana? Kayaknya kamu lagi pusing banget nih sekarang. Kayaknya nggak bisa deh, kan aku harus siap-siap dari sekarang untuk acara keluarga ini. Soalnya lumayan agak besar kan acaranya, jadi aku harus siap-siap habis ini. Oh, jangan-jangan mungkin pacar kamu lagi ngeprank kamu, Put. Lamaran kan hari ini kan, pasti kan? Kamu apa-apaan sih, Win? Ini tuh bukan dunia sinetron. Iya juga sih, tapi aku sama sekali gak expect kalau hubungan kamu jadi kayak gini. Karena awal-awal kamu tuh bucin banget kan sama dia.
Tapi aku nggak bisa bantu, maaf ya Put. Ya nggak apa-apa kok Win, aku juga udah bilang sama kamu kalau ini privasi, jadi aku nggak harus cerita sama kamu. Ya. Halo. Aku ada di rumah teman aku. Iya ya, bentar lagi aku siap-siap dulu. Ya udah sayang, aku tunggu di taman ya. Put itu Win, kayaknya aku harus pulang dulu deh, soalnya aku... bentar, kamu bisa, maksudnya itu siapa? Ini temen aku salah nelpon barusan. Dia mau nelpon pacarnya, tapi salah nomor gitu aja. Yaudah, aku mau pergi dulu ya Win, aku harus siap-siap. Ya. Hati-hati. Barusan siapa manggil saya nggak sama Putri? Kayaknya ini ada masalah. Serius deh, Putri. Gak mungkin kalau misal dia selingkuh. Hah? Gak mungkin. Ini kayaknya aku harus ngikutin Putri. Ini Putri mau kemana ya? Pak Bayu mana ya? Tapi nggak salah kan janjiannya emang di sini. Kok belum datang? Apa aku yang terlalu awal datangnya? Atau jangan-jangan Pak Bayu masih kena macet kali ya? Yaudah aku coba hubungin aja, siapa tahu Pak Bayu mana lupa nanti kalau misalkan ada janjian sama aku. Dia sih. Udah, tunggu aja. Rif, Pak Bayu, kirain masih belum datang. sebenarnya aku udah tadi sih Rif di sini, cuman aku tadi diantar sama temen karena kebetulan temen juga ada kepentingan di daerah sini. Oh gitu. Oh ya, kamu kok bawa motor ini, Rif? Iya kebetulan. Perasaan kamu nggak punya motor kayak gini, Rif? Ya kebetulan mobil dipakai Pak, dipinjem tadi Pak. Dan kebetulan orang yang mau saya kenalin ke Bapak yang pinjam mobil saya. Oh, berarti ini motor teman kamu? Ya bisa dibilang begitu Pak. Ya, Tapi keren juga sih, Rif. Aku sebenarnya pengen juga motor kayak gini. ya saya juga tadi pas orangnya bawa ini ya langsung suka Pak. Dan ya ternyata masih enak juga dibawa jalan. Terus gimana? Jadi gini Pak, untuk perusahaan baru, manajer yang nanti mau saya kenalkan sama Bapak, ya juga bisa dibilang teman saya Pak, dan saya juga nggak mau sembarangan cari orang. Dia itu juga baru resign dari kantornya, dia bilang seperti itu. Dan saya tanya alasannya kenapa, ya karena dia itu nggak cocok dengan kebijakan yang ada di perusahaannya, makanya dia itu memilih untuk resign. Dan saya dengar kabar seperti itu, jadi saya hubungi dia Pak. Tapi nanti untuk keputusan akhirnya Pak Bayu yang memutuskan, soalnya kan ini juga perusahaan baru yang bisa dibilang nanti perkembangannya juga bakalan bagus sih Pak. Jadi saya nggak mau sembarangan cari manajer, jadi semuanya saya pasrahkan sama Pak. Ya udah, kalau misalkan emang kayak gitu, nah, karena kebetulan sekarang kan aku juga lagi free. Gimana kalau misalkan teman kamu itu suruh datang ke sini aja? Karena emang kalau misalkan secara administrasi sudah kamu selesaikan, kan saya cuman tinggal ngelihat kira-kira orangnya ini seperti apa, terutama masalah etika. Urusan kemampuan semua bisa diasah. Kita ada tim trainer dan juga yang penting dia sudah berpengalaman juga. Ya itu Pak yang saya maksudkan, untuk perusahaan baru kan pastinya harus orang yang punya pengalaman, dan kebetulan ya teman saya itu kayaknya kriterianya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Bayu. Untuk kepribadian atau di luar kemampuannya untuk bekerja itu saya pasrahkan sama Pak Bayu. Soalnya kan kita juga nggak hanya memikirkan tentang
kemampuan orang tersebut, tapi juga etikanya juga seperti itu. Benar banget, Rif. Dan aku mohon maaf sebelumnya aku ngajak ketemu kamu di tempat kayak gini, Rif. Soalnya aku tadi nebeng sama teman aku. Iya. Karena mobil aku sekarang lagi ada di bengkel. Oh. Dan temen aku kan buat kafe di dekat sini. Iya. Dia sekalian aku ikut. Nah, terus coba kamu hubungin nanti setelah dia sanggup untuk ketemu sekarang, ya kita langsung ketemu di sini aja. Oh. Kayaknya orangnya juga agak ada kesibukan sih Pak akhir-akhir ini. Jadi kayaknya nggak masalah sih kalau misalkan dia mau ketemuan di sini. Kamu chat aja, nggak usah Iya. ditelepon, takutnya ganggu juga. Iya. Karena emang kan sekarang sebenarnya aku kan cuti, Rif. Tapi urusan kantor gimana? Semuanya aman terkendali kan, Rif? Kalau urusan kantor, Bapak nggak perlu khawatir. Semuanya sudah sesuai rencana dan ya alhamdulillah berjalan lancar. Gitu. Nah, dan barusan, oh nggak dibalas. Oh iya siap, katanya lagi perjalanan mau ke sini. Ya udah, kalau misalkan emang kayak gitu, Rif. Gimana? Kamu udah mampu buat bayar utang-utang kamu? Fit, kayaknya aku perlu waktu lagi deh, Fit. Aku kasih waktu 2 bulan lagi, aku pasti bisa bayar utang-utang aku, Fit. Perlu waktu? Bukannya kemarin kamu udah ngomong seperti itu? Ingat, 2 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang lama. Tahu nggak? Kalau semisal kamu udah gak bisa bayar utang-utang kamu yang kamu pinjam buat pengobatan ibu kamu itu, kan aku udah bilang, kamu tinggal memenuhi syarat yang aku butuhkan. Kamu tinggal jadi pacar aku. Semua utang-utang yang kamu pinjam sama aku bakal aku anggap lunas. Tapi aku nggak bisa jadi pacar kamu, Fit. Aku udah punya pacar. Apa salahnya kamu tinggal mutusin pacar kamu? Atau pacar kamu gak berguna buat kamu? Di mana ketika kamu butuh sama dia, dia gak bisa membantu kamu. Cuma aku yang bisa membantu kamu. Apa kamu gak bisa berpikir masalah itu? Aku nggak bisa putusin pacar aku, Fit. Aku pacaran sama dia udah lama banget, Fit. Dan aku nggak mau putus sama dia cuman gara-gara hal kayak gini. Cuma kamu bilang, uang sebesar 35 juta jangan kamu anggap remeh, ya. Buktinya sekarang kamu gak bisa membayar uang itu sama aku. Belum lagi bunganya. Atau gini deh, aku minta waktu sama kamu 1 bulan lagi. Aku pasti bakal lunasin semua utang-utang aku, Fit. Asal aku jangan putus sama pacar aku. 1 bulan. 1 bulan itu, ya. Kalau kamu gak punya pekerjaan tetap, itu terasa singkat tuh. Emang kamu bisa mengumpulkan uang dalam jumlah 35 juta belum lagi bunganya? Kalau sama bunganya 50 juta, apa kamu sanggup? Menurut aku kamu mendingan ikutin kemauan aku. Udah aku anggap lunas dan aku bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Aku bisa membiayai orang tua kamu sampai sembuh. Dan aku bakal menanggung semua ekonomi keluarga kamu, Put. Emang apa hebatnya pacar kamu itu? Coba lihat. Mobil yang kamu tunggangi tadi, apa belum cukup nyaman buat kamu? Paling cuma pacar kamu bawa motor doang. Fit, bisa nggak persyaratannya diubah, jangan untuk pacaran sama kamu aja? Enak aja kamu itu. Aku yang punya uang. Kamu gak usah nyuruh-nyuruh aku. Aku yang punya kuasa, tahu nggak? Ya udah, kalau kamu gak bisa memenuhi semuanya, aku bakal bilang sama ibu kamu kalau pengobatannya hasil dari uang pinjaman. Fit, jangan gitu dong. Itu orang tua aku pasti shock banget dengernya. Soalnya ini aku bilang, ini tabungan aku, Fit.
itu kamu udah tahu resiko yang bakal kamu tanggung. Mau orang tua kamu masuk ke rumah sakit lagi dan kamu harus mengeluarkan biaya lagi. Hah? Fit, kalau aku tahu belakang-belakangnya jadi kayak gini, aku gak kira pinjam uang sama kamu, Fit. Gak kira. Emang kamu pinjam sama siapa lagi kalau bukan sama aku? Hah? Emang ada tetangga kamu yang bakal ngasih pinjam dalam jumlah besar? Hah? Dan waktu yang sangat singkat. Gak mungkin dapat, Put. Dan orang gak mungkin ngasih pinjaman kalau gak ada imbalan yang bakal diterima. Hah? 35 juta. Aku pikir aku udah cukup memberikan waktu untuk kamu berpikir, ya, dan mengambil keputusan. Ya, jangan salahkan aku kalau aku bertindak semau aku, kalau kamu gak bisa memenuhi apa yang aku mau. Ternyata bener Putri di sini sama cowok lain. Ini aku harus bilang sama Bayu nih. Hah, siapa sih? Bayu. Halo? Bayi, kamu bisa nyamperin aku nggak sekarang? Aku share log tempatnya. Iya, ini ada hal penting banget yang mau aku ngomongin sama kamu, Bay. Ya, tapi kamu bisa sekarang kan? Sekarang juga. Oh ya udah, kalau gitu aku tunggu di sini ya, Bay. Iya, aku kirim. Oke. Kenapa sih jadi kayak gini? Nih pasti ada yang nggak bener nih, Putri nggak mungkin ngelakuin ini. Tapi aku di sini tahuan nggak ya? Enggak. Ini kayaknya Willy penting banget. Dia nelpon tiba-tiba ngajak ketemu. Saya kira ada urusan apa ya? Nggak kayak biasanya ini kalau misalkan nggak penting dia nggak mungkin ngajak ketemu. Jadi aku tungguin aja. Tapi aku nggak enak sebenarnya sama si Arif. Arif aku tinggal. Baik. Win, duduk Win. Iya. Kamu tumben-tumbenan ngajak aku ketemu dadakan kayak gini. Win. Iya, maaf ya, Bay. Tapi ini benar-benar penting, Bay. Ini berkaitan sama Putri, Bay. Hah? Putri? Iya. Emang Putri kenapa, Win? Kamu ada masalah apa sama Putri, Bay? Aku nggak ada masalah apa-apa, Win. Cuman akhir-akhir ini emang Putri kurang komunikasi sih sama aku karena emang ya aku juga sibuk. Iya, terus kamu gak nanya sama Putri, Bay? Ya aku coba tanya tapi Putri gak ngasih tahu. Yaudah, Dan aku mau. masih belum sempat ketemu sama Putri dan rencana nanti malam aku mau ketemu sama Putri. Win. Emang ada apa, Win? Kok kayaknya Yaudah, kamu aku serius mau banget? langsung aja. Tadi pagi itu Putri ke rumah aku, Bay. Hah? Terus- Ke rumah kamu? Iya, dia bilang cuma jalan-jalan terus mampir ke aku gitu. Tapi dia kayak ada masalah gitu, Bay. Tapi dia nggak bilang, katanya privacy masalahnya. Jadi aku yang menghargai juga dong. Aku nggak nanya-nanya lagi. Terus nggak sengaja ada orang nelpon sama Putri. Terus aku dengar banget dengan jelas yang nelpon tuh bilang sayang, Bay, ke Putri. Apa? Iya, di akhir teleponnya gitu. Tapi aku tetap positive thinking aja sih. Katanya emang ada yang salah sambung gitu katanya temennya. Terus aku curiga, aku ikutin Putri, Bay, ke sini. Ikutin Putri ke sini maksud kamu? Ya karena aku curiga, aku takut ada apa-apa karena suaranya jelas bukan kamu, Bay. Terus Putri ketemu sama siapa, Win? Iya, setelah aku sampai sini, Putri beneran sama cowok, Bay. Tapi nggak Kamu- mungkin Putri ngelakuin itu. Kamu serius, Win? Putri Serius, ketemu sama Bay. cowok, Win? Tapi kamu nggak berusaha nanya sama Putri cowok itu siapa? Aku nggak enak aja yang mau nanya sama Putri, mending langsung cerita sama kamu aja, Bay. Soalnya Putri bilang tadi privacy dan aku takut mau terlalu ikut campur.
Kayaknya ini yang bisa beresin masalahnya emang kamu, Bay. Ya udah Win, kalau misalkan kayak gitu, ntar lagi aku bakalan hubungin Putri dan aku bakalan ajak Putri ketemu. Berarti sekarang Putri lagi berduaan sama cowok itu. Iya, Bay. Kenapa Putri jadi kayak gini ya? Tapi aku ngerasa yakin banget kalau Putri nggak mungkin kayak gitu, Bay. Sama kamu. Tadi Putri emang kelihatan lagi stres banget. Dia lagi ada masalah dan masalahnya serius banget kelihatannya. Sebenarnya dari kapan hari itu aku udah coba tanya sama Putri, karena Putri berusaha buat nutupin ke aku. Ada sesuatu yang nggak dia sampaikan sama aku. Dan gelagatnya juga agak sedikit mencurigakan. Aku khawatir, jangan-jangan Putri ada masalah karena dia nggak mau cerita sama aku, akhirnya dia cerita sama cowok lain. Dan aku tahu, sekarang ini banyak cowok yang berusaha buat deketin Putri dan berusaha buat ngancurin hubungan aku sama Putri. Tapi aku makasih banyak sama kamu, karena kamu udah ngasih tahu aku yang sebenarnya. Jadi aku nanti bakalan ajak ketemu Putri, aku coba tanya sebenarnya ada apa dan cowok itu siapa. Tapi kalau misalkan Putri emang bener selingkuh sama orang lain, ya aku nggak bakalan ada toleransi lagi. Enggak, Bay. Menurut aku Putri nggak mungkin ngelakuin itu, Bay. Ya kita buktikan aja nanti, Win. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, Win. Ya, Juga sih. tapi aku juga masih nggak yakin kalau misalkan Putri selingkuh. Karena aku tahu banget Putri ini orangnya kayak gimana dan dia tuh sayang banget sama aku. Ntar lagi aku bakalan ajak Putri ketemu di sini. Aku bakalan tanyain semuanya dan tenang aja, aku nggak bakalan nyebut-nyebut nama kamu karena ya aku kan harus menjaga nama baik kamu juga. Aku takut Iya, Bay. Putri nyangka yang enggak sama kamu. Padahal selama ini kan kamu yang udah sering bantu aku sama Putri, bahkan yang ngenalin aku ke Putri kan kamu gitu. Jadi aku makasih banyak, kamu udah bantu banget ke aku, Win. Ntar Win, aku mau telepon Putri dulu. Halo, assalamualaikum. Kamu di mana, Put? Oh, di luar. Aku mau ketemu sama kamu sekarang juga. Aku tunggu di taman tempat biasa kita ketemu, Put. Oh, kenapa kamu nggak mau, Put? Iya, bentar doang. Ya udah, aku tungguin ya. Oke, assalamualaikum. Ya udah, Win, kalau kayak gitu sebelum Putri datang ke sini, mending kamu Ya. pergi dulu dari tempat ini. Nanti aku Ya, membersihkan semuanya sama Putri. Ya. Oh ya, tadi aku juga sempat ketemu sama Arif. Ya, terus? Kalau misalkan kamu mau nunggu aku perkembangannya Iya. gimana, mending kamu ke Arif aja. nggak Di apa-apa. mana? Arif ada di taman, bukan di taman sih, di dekat kafe yang baru dibangun. Dia Iya. ada di sana karena tadi ketemu sama aku. Oh ya udah, aku mau ke Arif aja, Bay. Aku takut kenapa-napa. Udah deh, kalau kayak gitu. Makasih banyak ya, Wi. Iya, Bay. Putri kenapa jadi aneh gini ya? Aku kok deg-degan banget ya mau ketemu sama Bayu ya. Biasanya juga Bayu nggak pernah ngajak ketemu kayak gini. Biasanya kalau Bayu mau ngajak ketemu itu sebelum hari ini dia bilang duluan, tapi hari ini dia mendadak banget. Kira-kira ada apa ya? Kok aku jadi takut? Nggak apa-apa deh, aku harus samperin Bayu dan aku harus tegas, ya. Kayaknya Bayu ada di situ deh. Bye. Kamu kenapa ngajak aku ketemu sekarang? Emang dari kemarin-kemarin setiap aku ngajak ketemu kamu harus nanya kayak gitu ya, Put? Kan aku pacar kamu. Jadi mau kapan aja aku ngajak ketemu kamu, Ya seharusnya enggak. nggak apa-apa dong. Maksud aku kenapa harus mendadak kayak gini? Biasanya kamu kalau mau ketemu aku itu bilang dari kemarin dulu, baru ketemu sekarang. Ya enggak, kok nggak biasa seperti itu. Aku kan kadang emang sering dadakan karena kan aku lagi sibuk juga, dan sekarang aku ada waktu luang, akhirnya aku ngajak ketemu
kamu. Oh gitu. Kamu tadi kenapa nggak mau aku ajak ketemu? Harus aku paksa dulu. Aku bilang kita mau ketemu sebentar, baru kamu mau berangkat ke sini. Emang kamu lagi di mana tadi? Kan kamu bilang lagi di luar. Ya, aku bareng sama teman-teman aku barusan. Jadi kan aku nggak enak buat ninggalin temen aku. Tapi karena kamu udah maksa buat ngajak aku ketemu, nggak apa-apa. Jadi aku tinggal sebentar temen aku. Oh gitu. Teman kamu cowok atau cewek Put? Temen aku cewek. Aku nggak tahu ya Put. Kenapa kamu sekarang jadi kayak gini? Dan aku nggak tahu. Aku punya salah apa sama kamu Put? Kita pacaran udah kurang lebih berjalan 3 bulan. Dan kenapa kamu akhir-akhir ini aneh banget Put? Yang pertama, kamu nggak terbuka sama aku Put. Ya meskipun aku nggak tahu ya sebenarnya kamu lagi baik-baik aja atau lagi ada masalah. Dan yang kedua, kamu susah banget buat dihubungi. Emang ada apa sih Put? Kalau misalkan kamu ada masalah, kamu cerita sama aku Put. Aku nggak ada masalah apa-apa kok, Bay. Cuman kamunya aja yang pikirannya negatif tentang aku. Aku lagi, ya nggak ada, lagi sibuk di rumah aja. Put, aku selama ini selalu terbuka sama kamu Put. Entah urusan kerjaan, entah itu urusan keluarga, semuanya aku terbuka sama kamu. Karena aku ngerasa kamu itu adalah tempat terbaik menurut aku buat aku cerita Put. Dan aku berharap juga kamu bisa seperti itu Put. Ketika kamu ada masalah, kamu ada kendala, seharusnya kamu juga terbuka sama aku Put. Urusan apapun. Ya memang aku masih belum suami kamu, tapi kan aku udah pacar kamu Put. Minimal meskipun aku nggak bisa bantu kamu, aku masih bisa ngasih solusi buat kamu. Iya, tapi kalau misalkan aku bisa bantu, ya aku pasti bakalan bantu. Kamu kenapa sih, Bay? Aku biasa aja, aku nggak ada masalah apapun. Kamu mengira aku selingkuh? Loh, kenapa kamu jadi bilang kayak gitu Put? Padahal aku nggak bilang kamu selingkuh. Ya enggak, dari tadi omongan kamu seakan-akan kamu nuduh aku buat selingkuh, Bay. Aku bukan nuduh kamu selingkuh, Put. Aku cuma nanya, apa kamu ada masalah? Terus kenapa kamu mengarah ke sana? Kalau misalkan kamu emang nggak ada sangkut pautnya dengan selingkuh ini ya, Put, ngapain kamu bahas-bahas itu? Dari awal aku nggak pernah bahas masalah perselingkuhan, nggak pernah bahas kamu bareng sama cowok. Aku nggak pernah. Dan kamu yang ngomong sendiri atau jangan-jangan kamu ngerasa ya Put? Aku udah bilang sama kamu ya, Bay. Kamu nggak usah nuduh aku tanpa bukti. Kamu punya bukti apa sama aku kalau aku emang beneran? Sekarang aku keluar nanya sama kamu, cowok Put. lain? Kamu bilang kamu ketemu sama teman kamu cewek. Padahal aku tahu kamu itu lagi ketemu bareng sama cowok, Put. Meskipun aku nggak tahu cowok itu siapa. Dan yang kedua, kamu bilang sama teman-teman kamu. Padahal kamu cuma berdua. Aku ini bukan nuduh kamu, Put. Tapi karena kamu yang ngomong duluan masalah itu, ya akhirnya aku terpaksa harus ngomong. Udah deh, Bay. Kamu itu nggak tahu apa yang aku rasakan sekarang. Jadi kamu nggak usah nuduh aku yang enggak ya. Put, aku nggak nuduh kamu, Put. Kamu yang ngomong duluan masalah perselingkuhan itu. Dan yang kedua, kenapa kamu harus bohong sama aku, Put? Padahal aku nggak terlalu mempermasalahkan. Mungkin itu privasi buat kamu dan kamu nggak pengen cerita sama aku. Tapi kenapa kamu harus bilang kalau misalkan kamu itu ketemu sama teman-teman kamu dan itu cewek semua, padahal kamu lagi berduaan sama cowok? Kamu pikir aku nggak tahu? Aku tahu, Put. Aku ini pacar kamu. Kamu pikir aku nggak mantau kamu akhir-akhir ini? Aku sering mantau kamu dan aku khawatir dengan kamu, Put. Bukan karena niatku ingin menyelidiki kamu, bukan itu, Put. Tapi karena kamu udah berbohong, jadi itu menjadi tanda tanya besar buat aku, Put. Apa selama ini kamu ngerasa aku ini nggak berguna buat kamu, Put? Atau selama ini kamu ngerasa aku ini menjadi beban buat kamu, Put? Sampai-sampai kamu menghindar dari aku padahal aku ini pacar kamu. Dan ketika kamu ada masalah, kamu lebih memilih cerita sama orang lain, kamu lebih memilih bantuan dari orang lain daripada kamu bercerita sama aku dan meminta bantuan sama aku, Put. Aku masih kurang gimana sama kamu, Put? Enggak, kamu nggak ada kurangnya sama sekali, Bay. Cuman karena kamu udah nuduh aku kayak gini, jadi aku marah sama kamu. Aku bukan nuduh, Put.
Apa aku masih kurang jelas menjelaskan sama kamu, Put? Udah deh, baik. Aku jadi males ngomong sama kamu. Sekarang aku lagi banyak masalah dan kamu malah nambah-nambahin masalah di hidup Bukan aku. nambah-nambah. Kamu bilang aku nambah masalah di hidup kamu, Put. Di pikiran aku. Put, justru aku nelpon kamu, ngajak kamu ketemu karena aku pengen tahu masalah kamu. Barangkali aku bisa bantu dan bisa menyelesaikan masalah itu, Put. Kamu kenapa jadi kayak gini, Put? Aku bisa menyelesaikan masalah aku sendiri tanpa bantuan kamu, baik. Aku nggak mau merepotkan orang lain cuman gara-gara masalah aku. Terus kamu merepotkan cowok itu dan aku nggak tahu cowok itu siapa yang nggak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Apa aku salah sebagai pacar kamu mau bantu kamu, Put? Apa aku salah sebagai pacar kamu ingin tahu masalah kamu yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau kamu lebih memilih cerita sama orang lain, aku ngerasa nggak dianggap sebagai pacar kamu, Put. Atau jangan-jangan kamu udah ada rencana buat berkhianat sama aku, Put. Atau bahkan kamu ada rencana buat mutusin aku, Put. Dan kamu bakalan pergi dengan cowok lain yang menurut kamu itu lebih kaya dan lebih tajir daripada aku, Put. Baik, mau sebesar apapun masalah aku nggak pernah ada niatan buat mutusin kamu, baik. Kenapa kamu malah berpikirnya lebih jauh kayak gini? Ya enggak, karena kamu ini enggak seperti biasanya, Put. Kamu enggak seperti Putri yang aku kenal. Kita udah kurang lebih 1 minggu enggak ketemu, Put. Dan tiba-tiba kamu berubah drastis seperti ini. Padahal aku nggak pernah bikin salah sama kamu dan aku nggak pernah cari gara-gara sama kamu. Aku juga nggak pernah nuduh kamu selingkuh, Put. Kamu yang ngerasa aku nuduh kamu selingkuh. Terus ngapain kamu ketemu berduaan sama cowok itu? Dan kamu juga ketemunya di luar lagi. Dan kamu juga naik mobil cowok itu kan? Udah deh, baik. Kenapa kamu kaget? Karena aku tahu. Kamu heran? Aku tahu dari siapa? Kamu nggak usah takut, Put. Aku masih tetap percaya sama kamu kok. Sekarang aku mau nanya sama kamu, Put. Apa bener kamu sekarang ketemu sama cowok dan kamu cuman ketemu berduaan, Put? Tapi itu pertanyaan yang nggak perlu aku jawab, baik. Aku lagi keluar sama teman-teman aku dan kamu jangan gangguin aku karena aku lagi sumpah. Aku pergi dulu dan aku pasti hubungin kamu nanti. Put, Putri kenapa jadi aneh banget ya? Dia nggak seperti biasanya, dia marah-marah sama aku dan dia tiba-tiba pergi. Dan dia juga nggak ngaku kalau misalkan dia lagi ketemu sama temen cowoknya. Ini aku harus buktikan dan aku harus ikutin Putri. Kira-kira Putri ini bener ketemu sama temen ceweknya atau bahkan malah Windy yang bener ngasih info sama aku. Daripada aku penasaran, mending aku ikutin aja. Soalnya Putri ini kayaknya mencurigakan banget. Ini Putri lama banget. Gimana? Kamu udah putusin pacar kamu itu? Hah? Aku nggak bisa putusin pacar aku. Enak banget kamu ya. Kalau kamu emang gak bisa putus sama pacar kamu, aku minta sekarang kamu lunasin hutang kamu. Sekarang juga. Tapi aku juga nggak punya uang, Fit. Aku gak mau tahu. Aku pengen uang aku kembali sekarang juga. Hah? Karena kamu udah gak mau menuruti apa yang aku mau. Ya, sesuai sama yang aku bilang sama kamu, aku butuh waktu 1 bulan lagi nggak apa-apa deh, Fit. Yang penting aku bisa cari duit buat gantiin utang-utang aku sama kamu. Udah, aku gak pengen denger alasan kamu. Ya, udah muak tau nggak? Ntar lagi aku bakal ke rumah kamu. Aku bakal bilang ya bukti ini sama ibu kamu supaya ibu kamu sakit. Jangan diam aja. Kamu harus ambil keputusan dong. Dan kalau kamu seperti ini ya, aku bakal samperin beneran orang tua kamu. Atau enggak, kamu telepon sekarang pacar kamu itu ya, suruh datang ke sini dan aku mau kamu putusin di depan aku. Udah, nunggu apa lagi? Kamu kayak orang yang gak punya dosa ya, Put. Ternyata bener dugaan aku ya, Put. Bayu. Kamu berduaan sama cowok di sini dan kamu udah berkhianat sama aku. Baik, ini nggak seperti yang kamu bayangkan. Udah deh, Put, semuanya ini udah jelas. Kamu berduaan sama cowok ini dan kamu bermesraan di sini. Aku nggak pernah dianggap sama kamu sebagai pacar kamu. Aku nggak pernah dihargai sama kamu. Tapi, baik, ini
Ini Udahlah, jangan salah paham Put. aja, Bay. Ya, kamu bilang aja. Hah? Tuh dia udah tahu kok kalau kita bermesraan di sini. Sekarang apa lagi, Put? Semuanya udah terbukti dan kamu udah ketangkep basah di sini, Put. Aku nggak nyangka ya, Put. Ternyata perempuan yang selama ini aku anggap sebagai perempuan yang baik, ternyata nggak lebih dari sekedar sampah. Ya udah gini deh, Bay. Sekarang aku jujur sama kamu dan aku sekarang lebih milih David daripada kamu karena David lebih baik menurut aku dan David juga lebih banyak uangnya daripada kamu, Bay. Kamu kenapa sekarang jadi kayak gini, Put? Kenapa kamu jadi perempuan yang matre kayak gini, Put? Apa selama ini aku ini cuman dibuat boneka sama kamu, Put? Ya karena kamu banyak kurangnya. Ya udah, kalau misalkan emang kayak gitu, sekarang udah jelas dan aku nggak nyangka banget ya, Put. Dan buat kamu ya, kamu tuh sebagai cowok, aku rasa kamu nggak gentle ya, merebut pacar orang dan kamu berusaha ngancurin hubungan orang. Put, apa sih yang bisa dibanggain dari laki-laki ini, Put? Gak gentle kamu bilang. Dan aku punya salah apa sama kamu, Put? Ya kamu banyak salahnya, Bay. Cuman kamu nggak sadar aja. Aku udah bilang sama kamu kalau David ini lebih mapan daripada kamu. Udah denger? Hah? Ya, makanya kalau kamu gak pengen diputusin seperti ini, kamu berbenah diri. Kamu harus sudah punya segalanya, sehingga pacar yang kamu sayangi tidak berpaling sama orang lain. Hah? Kamu nggak usah sok ngajarin aku ya. Kesini Dan aku aja jalan yakin kamu tuh bukan laki-laki yang baik. Kenapa sih, Put, kamu jadi kayak gini sekarang? Berarti dugaan aku itu bener ya. Udahlah, gak usah merengek-rengek ya. Minta kasih sayang Putri, karena Putri udah gak sayang Sorry ya. banget sama kamu. Terserah mau Putri mau suka sama aku, mau sayang atau enggak sama aku. Yang jelas sekarang aku udah tahu semuanya, Put. Aku kecewa banget sama kamu, Put. Dan aku udah benci banget sama kamu. Kenapa kamu jadi perempuan yang gak bener kayak gini, Put? Jangan pernah menyalahkan Putri. Kenapa? Putri tahu mana yang terbaik. Hah? Coba lihat aku. Dia tuh emang pantas milih aku karena aku punya mobil, punya harta dan punya masa depan yang bagus. Daripada kamu kesini aja jalan kaki. Dan kamu tuh cowok miskin yang pantas digituin sama Putri. Aku harap kamu jangan ganggu Putri lagi karena Putri sudah menjadi milik aku. Sekarang kamu pergi. Udah pergi. Hah? Pergi aku bilang. Hah? Kenapa kamu sih di sini? Udah, Put, gak usah pegang-pegang, Put. Fit, Kamu lebih milih laki-laki ini kan, Put, daripada aku. Jadi kamu gak perlu bantuin aku. Kamu gak usah bersandiwara di sini, Put. Kamu udah cukup buat aku sakit hati, Put. Udahlah, Put, kamu ngapain masih bela pria miskin seperti dia? Hah? Kamu tuh apa-apaan sih, Fit? Aku udah turutin apa mau kamu ya. Aku udah putusin Bayu, itu cuman gara-gara kamu, Fit. Kamu udah berani ya dorong aku? Hah? Kamu gak tahu apa yang bakal kamu terima? Karena kamu udah kasar sama aku. Aku bakal terima semuanya. Maksud Bagus. kamu apa, Put? Jadi gini, Bay, aku harus jujur sama kamu. Aku sama dia itu karena punya hutang, Bay. Hah? Punya hutang? Kamu punya hutang apa sama laki-laki ini, Put? Aku pinjam duit sama David karena buat berobat orang tua aku, Bay. Dan dia malah minta aku pacaran sama dia, kalau enggak dia bakal ngancam orang tua aku. Ngadu. Berarti kamu mutusin aku karena kamu ditekan sama laki-laki ini, karena kamu punya hutang buat berobat orang tua kamu, Put. Kenapa kamu gak cerita sama aku? Kenapa kamu harus pinjem sama laki-laki ini, Put? Dan kenapa kamu harus mengorbankan hubungan kita cuman gara-gara masalah duit segitu, Put? Emang berapa sih yang kamu pinjem sama dia, Put? Kamu pikir aku gak mampu? 35 juta, Bay. Berarti kamu udah kurang ajar banget ya. Kamu udah berusaha buat menekan Putri supaya Putri mau mutusin aku. Kamu licik banget jadi laki-laki ya. Baru sadar, hah? Kemana aja dari dulu? Hah? Pas waktu Putri itu butuh. Kamu pria miskin gak usah sok-sokan deh. Hah? 35 juta belum lagi bunganya, tahu nggak? Kamu kenapa nggak bilang sama aku, Put?
Ya karena aku nggak mau merepotkan semua orang, baik. Tapi Aku udah bilang sama kalau kamu, misalkan ini kayak masalah gini caranya, Put, ini bakalan jadi masalah yang tambah besar, Put. Yang pertama, kamu pasti bakalan ditekan sama laki-laki ini, dan yang kedua, kamu mengorbankan hubungan kita. Udahlah, kalian nggak usah bersandiwara. Yang aku butuhkan sekarang duit, tau nggak? Loh, Arif ngapain di sini? apa Arif ada di sini? Arif, Fit, udah lama. Kamu kok bisa nyusul ke sini, Rif? Barusan saya ketemu sama Windy, katanya di sini ada masalah. Emang masalah apa, Pak Bayu? Saya barusan di sini. Kamu kenal sama laki-laki ini? Oh ya jelas kenal Pak Bayu. Ini adalah orang yang saya mau kenalkan sama Pak Bayu sebagai calon manajer di perusahaan baru kita. Pak Arif, kok kenal sama orang ini? Ya jelas kenal lah, dia kan atasan saya, Fit, yang mau saya kenalin sama kamu. Maksud kamu orang yang mau ngelamar kerja di perusahaan aku orang ini? Nah, iya Pak Bayu. Terus berarti dia dong yang pinjem mobil kamu? Ini mobil saya. Berarti motor itu motor dia? Iya, motor sudah. Emang ada masalah apa sih? Gini Arif, aku kasih tahu sama kamu. Dia itu udah kurang ajar banget. Dia itu ngasih pinjem duit sama pacar aku, dan dia ngancam pacar aku kalau misalkan nggak bisa bayar, dia bakalan mencelakakan orang tua dari pacar aku. Sebentar. Terus dia juga minta buat pacar aku mutusin aku dan pacaran sama dia. Terus menganggap hutang pacar aku ini lunas. Sebentar Bayu. Dia minjemin uang. Dia kan Iya. saya kan udah bilang kalau dia baru resign dari kantornya, dan ternyata saya dapat info dari teman saya, ternyata dia nggak resign tapi dipecat dari perusahaannya. Terus duit yang dia pinjemin ke pacar aku 35 juta. 35. Itu uang dari saya, dia pinjem katanya buat istrinya buka usaha apa tunangannya atau pacarnya gitu, katanya buat buka usaha. Sekarang Saya udah kasih. ketahuan ya. Berarti kamu udah salah cari musuh di sini. Nah, ini Win. Gimana, baik? Aku makasih banyak sama kamu Win, karena kamu udah ngasih tahu aku semuanya, akhirnya terbongkar. Kamu bingung kan Put, kenapa aku bisa tahu semuanya? Ya aku dikasih tahu sama Windy. Dan ternyata Putri ini dipaksa sama dia buat mutusin aku karena Putri punya hutang sama laki-laki ini. Dan ternyata dia itu mau ngelamar kerja di perusahaan aku yang baru, Win. Dan mobil ini bukan mobil dia, tapi dia itu pinjem sama anak buah aku. Dan lebih parahnya lagi, dia juga pinjem duit. Jadi duit yang dia kasihkan sama Putri itu duit dari anak buah aku. Rif, aku nggak mau tahu ya Rif. Kamu urus orang ini, ya. Dan kamu kasih pelajaran sesuai dengan apa yang udah dia lakukan. Dia udah bikin aku capek, ya. Udah bikin aku emosi dan hampir bikin aku putus hubungan sama pacar aku. Iya Pak, nanti bakal saya selesaikan. Soalnya dia udah bohongi saya juga. Dia bilang resign, ternyata dia dipecat. Nah, masalah menggelapkan uang kantornya. Rif, aku minta maaf, Rif. Iya, Udah, sekarang aku nggak mau tahu, Rif. Kan kamu juga pernah ikut kejuaraan silat, jadi aku minta tahu ya kamu kasih pelajaran lah orang ini. Iya Pak, kalau urusan masalah itu tinggal biar beres aja nanti. Rif, Oke. Rif, aku minta maaf, Rif. Udah. Rif, Ya udah, Put, kalau kayak gitu berarti urusan kamu udah selesai kan. Jadi ke depan kalau misalkan kamu ada apa-apa, kamu langsung cerita sama aku, Ya, dan Put. kamu juga bisa cerita sama Windy. Ya, maafin aku ya, aku udah terlalu tertutup sama kalian. Padahal tadi aku udah sakit hati banget, Win, karena aku merasa dihianati dan aku juga diputusin di depan cowok yang nggak berguna seperti tadi, Win. Kamu diancam segitunya ya sama dia? Dia tuh emang kurang ajar banget ya cowok kayak gitu. Kamu Ya- jangan sampai kena pengaruh lagi deh. Udah deh, kalau kayak gitu mending kita cari makan aja yuk. Aku traktir kalian berdua. Gimana? Yuk, yuk.